Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Ya. Semoga kita berada dalam kondisi baik. Ya. Pada malam ini kita memulai pembelajaran kita di mata kuliah pengantar ekonomi. Ya. Pengantar ekonomi semester 1. Ya. Ini kelas 1, regional 2. Ya, ini namanya mata kuliah pengantar ekonomi. Ya. Nanti berisi ilmu ekonomi mikro, ya, setengah semester. Kemudian setengah semester berikutnya kita belajar ekonomi makro. Ya. Jadi kalau nggak salah ada mata kuliah pendidikan anti korupsi itu dihilangkan, ya. Jadi ada beberapa mata kuliah dihilangkan karena dianggap itu bergabung ke mata kuliah yang lain, ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang di semester 1 ini diefisiensikan lah, diefisiensikan, ya. Oke, ini udah berapa orang? Ya, 23 orang. Saya rasa udah quorum, ya. Saya buka. Kita bicara tentang kontrak, ya, tentang kontrak perkuliahan, ya. Kita buka tentang kontrak perkuliahan dulu, ya. Kelihatan kontrak perkuliahan, ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kelihatan, Pak. Ya, ya. Oke, saya dosen mata kuliahnya. Nama saya Dr. Wilchan Robain SE MAG, ya. S1 saya ini dari UMSU, ya, Muhammadiyah Sumatera Utara. Dulu istilahnya bukan prodi, ya, jurusan, ya. Jurusan akuntansi. Kemudian S2 saya Master Agama, ya. Ini dari IAIN Sumatera Utara, ya. Kalau sekarang jadi UIN, ya, UINSU, ya, UIN Sumatera Utara, ya. Jadi master saya di prodi ekonomi Islam namanya. Kemudian dokter saya ini dari UINSU, ya. Jadi baru begitu saya waktu kuliah S2 masih IAIN, ya, institusinya namanya, ya. Begitu saya S3 sudah berubah menjadi UIN, ya, universitas, ya. Ini adalah nomor HP dan nomor telepon, ya. Cuman yang 4226 ini jarang saya. Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, jadi ilmu ekonomi, ilmu ekonomi. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi banyak yang mendefinisikannya, ya. Salah satu diantaranya adalah Samuelson, ya. Samuelson dia mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi, ya. Yaitu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, ya. Jadi kita di dalam beraktivitas ekonomi kan banyak memilih, ya. Artinya membeli sesuatu kan tidak semua kita beli. Tentunya kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi kalau kita memilih membeli sesuai dengan kebutuhan kita, itu menurut Samuelson udah termasuk daripada definisi ilmu ekonomi, ya. Jadi kita ini di dalam hidup tidak lepas dari ilmu ekonomi, ya. Jadi studi atau ilmu mengenal individu, ya, dan masyarakat di dalam membuat pilihan, ya, baik dengan menggunakan uang maupun tidak menggunakan uang, ya. Jadi bisa menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi
sekarang dan juga untuk konsumsi di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang kan kita membeli barang kan tidak harus hari ini kita habiskan, ya. Bisa jadi mungkin untuk besok, untuk lusa atau minggu depan, ya. Jadi kita membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk menghabiskannya sampai kapan, ya. Kadang kita beli mungkin yang sederhana saja, ya, beli mie instan misalnya, ya. Bisa saja kita beli 3 bungkus atau 4 bungkus misalnya, ya. Ya, malam ini kita makan 1 bungkus, ya. Lalu kita simpan untuk besok kita makan 1 bungkus lagi atau 2 bungkus lagi, ya. Itulah yang namanya pilihan, ya. Pilihan untuk mengkonsumsi diri kita, ya, supaya kita tetap makan, ya. Karena kebutuhan manusia itu kan salah satunya adalah makan. Jadi kalau nggak makan, ya tentunya kita bisa kelaparan, ya. Dan kalau udah lapar, biasanya tingkat emosional seorang itu tinggi kalau perutnya lapar, ya. Makanya orang di jalan itu kalau perutnya lapar dia ngamuk, ya, ngamuk, ya. Jadi pemarah, sifatnya pemarah. Jadi kalau kita lihat di jalan itu orang suka marah-marah, berarti dia belum makan itu, belum sarapan, ya. Jadi bisa menggunakan uang, bisa juga tidak, ya. Kalau zaman dulu sebelum ada nilai uang kan saling mempertukarkan barang, ya. Misalnya masyarakat A punya ubi, masyarakat B punya apa misalnya, ya, yang lain, ya. Saling ditukarkan agar apa bisa merasakan dua-duanya. Ya, itulah asal muasal dulu ekonomi kita berjalan apa uang, ya. Dulu ke sistemnya barter, ya, barter. Saya teringat dengan cerita Presiden Habibie, ya, waktu dia membuat pesawat, ya. Membuat pesawat, tentunya pesawat dibuat kan dijual, ya. Dijual dengan harga yang tentunya kalau namanya pesawat dibuat kan pasti harganya mahal, ya. Kemudian ada Thailand atau Vietnam, ya, yang kepingin membeli pesawat yang diproduksi oleh presiden kita waktu itu Habibie, ya. Tapi mereka tidak punya uang untuk membelinya, ya. Maka oleh Habibie dibarter, ya. Dibarter dengan beras. Thailand, Vietnam itu kan banyak lumbung beras, ya. Sementara waktu itu kita kan masih belum surplus. Beras kita itu kan banyaknya ekspor, ya, diimpor, ya. Jadi salah satunya ya ditukar dengan beras, ditukar dengan bahan-bahan pertanian yang lain, ya. Jadi hal itu biasa itu dilakukan, ya. Artinya transaksi ekonomi itu tidak harus dengan uang, bisa juga dengan saling mempertukarkan barang. Jadi Samuel Wilson akhirnya membuat pertanyaan, bagaimana caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaan tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat, ya. Jadi dengan adanya sumber-sumber daya, sumber-sumber mineral yang kita miliki, itu bagaimana kita bisa mempergunakannya, memakainya itu secara maksimal. Puas kita, ya. Puas dan sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena untuk apa kita membeli sesuatu yang belum kita perlukan, ya. Misalnya untuk keperluan saat ini kita perlunya makan. Untuk apa kita beli pakaian misalnya, ya. Nah, tentunya kita akan lapar kalau kita beli pakaian, nggak bisa makan, ya. Jadi itu pilihannya. Jadi mementingkan dulu kebutuhan makan, ya, baru kebutuhan yang lainnya, ya. Kita lanjut. Apa tujuan mempelajari ilmu ekonomi? Ya. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah agar kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Jadi
suatu negara dikatakan menuju kemakmuran apabila ekonominya tumbuh. Bagaimana supaya ekonomi tumbuh? Ya, biasanya kalau yang dianggap ekonomi suatu negara itu tumbuh dengan baik, itu kisarannya 5% ya, 6%. Ya. Bagaimana supaya ekonomi tumbuh? Ya, baik individu, perusahaan, pemerintah harus belanja. Ya, harus belanja. Masyarakat harus belanja memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan juga harus belanja untuk bisa membuat produk-produk yang dihasilkan olehnya. Misalnya produk kendaraan atau produk bahan-bahan untuk alat-alat di dapur, ya, plastik dan sebagainya. Ya. Jadi masyarakat belanja, produsen juga belanja, pemerintah juga belanja. Maka ekonomi akan tumbuh. Bisa 5%, 6%. 6% itu kategorinya baik gitu ya, sangat baik sekali ya. Jadi kadang-kadang kamu akan suka lihatlah nanti rilis-rilis dari BPS ya, misalnya Badan Pusat Statistik, berapa pertumbuhan kita bulan ini ya. Atau kadang-kadang Menteri Keuangan kan akan menyampaikan rencana anggaran untuk tahun yang akan datang misalnya. Kita kepingin tumbuh berapa persen. Nah itu syarat tumbuh itu ya harus belanja, baik masyarakatnya belanja, perusahaannya pun belanja, dan pemerintah juga belanja. Kemudian ilmu ekonomi itu juga dipelajari agar bisa menciptakan kestabilan harga. Ya. Jadi harga itu harus stabil dia. Harus bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi tentunya dengan menjaga kestabilan harga, maka masyarakat akan tenang. Tidak sebentar naik, sebentar turun ya, tapi lebih banyak naiknya ya daripada turunnya ya. Nah, itu yang harus dijaga oleh pemerintah dengan bantuan ilmu ekonomi. Bagaimana harga beras stabil ya, harga barang-barang yang lain stabil. Kalau stabil kan masyarakat bisa membeli ya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu ekonomi berikutnya adalah mengatasi pengangguran. Jadi pemerintah harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Tetapi masalah pengangguran ini sebenarnya bukan tugas pemerintah saja. Swasta juga punya peran. Bagaimana mereka berinvestasi di Indonesia misalnya, membuat lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga pengangguran bisa diatasi. Nah, nanti di session ekonomi makro kita akan bicara lebih jelas tentang pengangguran. Kenapa ada pengangguran? Pengangguran itu tidak bisa menjadi nol, ya. Tetapi pengangguran itu bisa diminimalisir. Ya. Tentunya harus diciptakanlah lapangan pekerjaan supaya jangan banyak orang yang menganggur. Ya. Lalu kenapa ilmu ekonomi dipelajari? Ya untuk distribusi pendapatan yang merata. Jadi misalnya di daerah Sumatera Utara ini adalah kebutuhan semuanya. Kebutuhan. Ya ambil aja ya. Iya. Iya. Lalu jangan sampai kebutuhan yang lain itu tidak bisa, misalnya ya beras, kita cukup beras, sementara ada di daerah yang lain kekurangan beras. Tentunya beras itu bisa kita jual ke daerah lain. Ya. Jadi apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti itu? Masing-masing daerah akan punya sumber-sumber untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi misalnya di daerah kita kan terkenal dengan pertaniannya misalnya ya. Kemudian di daerah Kalimantan juga pertanian dan tumbuhan ya, perkebunan ya kalau di Kalimantan ya.
Kemudian di Jawa juga ada bahan mineral, begitu juga di Irian Jaya ya, ada sumber mineralnya ya, ada di situ ada emas ya, kemudian timah dan sebagainya. Itu tentunya harus terdistribusi secara merata di seluruh daerah. Jadi artinya ya emas yang di Papua ya tentunya harus juga ada lah emas di Sumatera. Jadi tujuan mempelajari ekonomi pertama adalah agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, lalu menjaga kestabilan harga ya, supaya terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, bisa mengatasi pengangguran. Ya. Yang keempat, agar bahan-bahan itu terdistribusi secara merata di seluruh daerah. Ya. Secara merata di seluruh daerah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ruang lingkup ilmu ekonomi ya. Ada apa sih? Nah, jadi ruang lingkupnya apa sih ilmu ekonomi ini ya? Jadi ada 4 aspek yang erat kaitannya dengan metodologi dan analisis ekonomi. Pertama, pertama adalah masalah kelangkaan, ya, kelangkaan dan kekurangan. Karena tidak semua daerah itu mempunyai barang-barang yang mereka bisa produksi sendiri. Harus diimpor dari daerah lain istilahnya, harus diambil dari daerah lain. Jadi tidak semua daerah punya sumber makanan, misalnya. Jadi kalau ada masalah kelangkaan pasti akan ada masalah kekurangan. Nah ini yang harus diatasi. Bagaimana supaya barang-barang itu tidak menjadi langka dan tidak kurang. Karena kalau langka dan kurang, itulah membuat stagnasi atau membuat kericuhan ya di masyarakat kita. Kemudian harus dianalisis secara ekonomi. Itu adalah bagaimana caranya peneliti ilmu ekonomi menganalisis bagaimana tren ekonomi kita tahun depan. Ini Pak Presiden Jokowi sudah wanti-wanti ya, sering berbicara bahwasannya zaman sekarang karena krisis perang ya antara Ukraina dan Rusia itu berimbas ke negara-negara ya. Negara yang pertama kali merasakan bangkrut ini adalah Sri Lanka ya. Sri Lanka ya. Dari berita-berita kita dengar Sri Lanka. Ini presiden kita Pak Jokowi menyampaikan dia ditelepon oleh IMF ya, International Monetary Fund, ada 28 negara yang sedang antri ya. Sedang antri minta bantuan dana ya, untuk mengatasi krisis yang akan terjadi di negaranya. Ya. Jadi ekonom-ekonom di negara 28 itu sudah meramal akan terjadi krisis. Ternyata 28 negara itu bukan negara-negara miskin, ada juga negara-negara yang selama ini kita kenal dengan negara-negara maju. Amerika salah satunya contoh yang mengalami krisis juga karena krisis perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina itu punya lumbung gandum, ya. Rusia itu punya gas. Ya. Bagaimana kalau terjadi perang, gandum dari Ukraina itu tidak bisa diekspor ke negara Eropa misalnya. Mau makan apa? Sementara masyarakat Eropa itu kan bukan makan nasi dia, bukan makan beras ya, dia makan roti. Ya. Kalau makan roti kan perlunya gandum. Ya. Bagaimana kalau tidak jalan gandum itu dari Ukraina karena di stop jalannya oleh Rusia, dibombardir, ya. Jembatannya dibombardir, ya. Mungkin pelabuhannya juga dibombardir, bagaimana dia akan menjual barang-barang gandumnya ke luar daerah.
Begitu juga Rusia. Rusia punya gas. Andai kata stop ini ekspor gas dari Rusia ke negara-negara Eropa, Anda bisa bayangkan masyarakat Eropa akan beku. Ya. Kenapa? Masyarakat Eropa itu kan atau negara Eropa itu kan negara-negara dingin ya, banyak ada musim dinginnya, ada musim panasnya ya. Kalau pas musim dingin kan mereka perlu penghangat. Ya. Salah satu untuk menghangatkan rumah-rumah mereka kan bukan dengan membakar kayu bakar ya. Yang lebih efisien kan pakai gas dia untuk menghangatkan udara di rumahnya ya. Nah ini kalau stop jualan Rusia, bagaimana bisa kedinginan orang-orang Eropa itu ya. Jadi sangat berat sekali kita pada saat ini dengan krisis ya. Mudah-mudahan tidak terlalu susah kita di dalam krisis ini ya. Nah, ramalan-ramalan daripada peneliti luar juga, Indonesia dianggap akan mampu mengatasi krisis ya. Krisis ini ya. Mudah-mudahan itulah harapan kita. Jangan sampai kita terkena dampak krisis ya, terutama akibat perang. Ini bisa jadi perang dunia ketiga ya. Mudah-mudahan tidak akan dialami ya. Kita berharap Rusia dan Ukraina itu bisa berdamai lah. Berdamai dalam rangka apa? Untuk kemanusiaan ya. Presiden Jokowi datang ke Rusia, datang ke Ukraina, itu kan dalam rangka kemanusiaan. Artinya bagaimana caranya supaya gandum itu tetap bisa keluar dari Rusia, Ukraina. Ya. Kemudian bagaimana supaya gas itu juga keluar dari Rusia. Ya. Karena beberapa negara kan perlu gas. Ya. Kita juga problem ya. Kalau misalnya gandum itu, nah bahan Indomie ini kan rupanya dari gandum ya kan. Indomie yang kita makan sehari-hari, mie instan lah, jangan menyebut merek ya. Itu kan bahan bakunya gandum. Kalau bahan baku gandum itu langka, kan bisa jadi nggak bisa 3.000, 5.000 lagi Indomie. Ya kan? Kalau kita di kafe, mungkin 12.000 makan Indomie rebus ya. Bisa jadi 20.000, 30.000 nanti satu piring Indomie ya. Kenapa? Bahan bakunya langka. Ya. Tapi akhirnya pemerintah akan berpikir bagaimana caranya supaya bahan baku itu bisa diolah dari bahan yang lain, misalnya dari jagung ya, jagung yang kita tanam ya, atau dari ubi ya, bisa jadi menjadi bahan baku untuk mie instan misalnya. Tapi pastilah rasanya tidak seenak kalau dari gandum ya. Pastilah mie instan itu akan lebih enak kalau dia bahan bakunya gandum. Makanya Presiden Jokowi konsen sekali karena kalau harga Indomie naik, wah kapok kita kan, susah kita karena kalau ada apa-apa bencana alam dan sebagai macamnya ya, baik bencana gunung meletus, kebakaran, yang dikirim untuk bantuan kan selalu mie instan ya, karena gampang membuatnya, direbus saja pakai air panas bisa langsung kita cicipi. Tapi kalau harganya itu mahal, bagaimana kita membantu masyarakat ya dengan Indomie tadi misalnya, dengan bahan baku, dengan bahan Indomie. Jadi serba dilematik ya, serba dilematik, makanya semuanya diharapkan pemerintah kita harus berdamai antara Rusia dan Ukraina. Jadi hilangkanlah ego-ego itu ya, ego-ego sentris itu untuk tujuan kemanusiaan. Jadi tujuannya adalah tujuan kemanusiaan, jangan sampai banyak masyarakat dunia, ya, penduduk dunia ini yang akan tewas ya karena kekurangan makan. Ada beberapa sifat teori ekonomi. Ya, pasti dia akan punya variabel-variabel yang mempunyai hubungan
langsung maupun variabel yang tidak mempunyai hubungan langsung ya. Ada variabel endogen dan variabel eksogen. Jadi sifat teori ekonomi pasti mempunyai variabel, ada hubungannya. Ya. Kemudian pasti kita akan mempunyai asumsi-asumsi ya. Lalu kita akan mempunyai hipotesis atau kesimpulan sementara, dan satu lagi yang terakhir harus mempunyai ramalan untuk kondisi yang akan datang. Jadi sifat teori ekonomi adalah harus ada variabel-variabel yang mempunyai hubungan. Kenapa terjadi kelangkaan di suatu daerah? Rupanya hubungannya karena produksi berasnya kurang. Karena apa? Kebetulan lagi musim hujan, banjir. Jadi sawah-sawah banyak yang gagal panen. Ya. Itulah hubungannya, variabel-variabelnya. Ya. Kenapa terjadi kekurangan bahan pangan. Lalu harus mempunyai asumsi-asumsi, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Ya. Lalu dicari hipotesisnya, kesimpulan sementaranya. Ciri khas yang terakhir, ekonomi itu harus punya sifat meramal. Jadi dengan berbagai cara, metode, analisis, tujuannya bisa meramal. Jadi kita harus bisa meramal kondisi ekonomi pada masa yang akan datang. Ramalan yang sekarang, bahwasanya ekonomi yang akan datang akan menjadi lebih sulit ya, dengan krisis perang Rusia dan Ukraina. Jadi ramalan bukan berarti kita harus pesimis ya, kita harus tetap optimis untuk bisa survive negara kita, tetapi gitulah ramalannya ya, bahwasanya ekonomi ke depan itu akan menjadi lebih sulit. Apa yang akan dipelajari ekonomi ya, bagaimana menciptakan barang, ya, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya baju, sepatu, makanan, minumannya. Jadi ilmu ekonomi itu harus bisa menciptakan barang dan jasa. Jasa apa? Jasa tukang pangkas, pelayanan restoran, ya. Pelayanan sekarang kiriman ya, sekarang pakai online semua, belanja orang online ya. Itu kan jasa itu. Ya. Jadi itulah yang diperlukan oleh ekonomi sekarang. Ekonomi harus bisa membuat barang dan juga membuat jasa. Apa yang dibutuhkan dalam menganalisis ilmu ekonomi? Pertama adalah dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian dalam bentuk kurva. Kurva ini diperlukan supaya untuk mengetahui trennya. Grafik adalah untuk menghitung kondisinya. Ilmu apa yang dipakai di dalam menganalisis ilmu ekonomi? Yaitu matematika diantaranya. Ya. Ilmu matematika dengan persamaan-persamaannya itu. Yang kedua adalah ilmu statistik. Contoh grafik, ini contoh grafik ya. Kita bisa melihat tren harga buah-buahan ya, dari harga 2.000 mangga, apel 3.000, jeruk, pepaya. Nah, ini adalah contoh grafik. Ya. Kita bisa melihat atau membuat grafiknya ini, bagaimana tentang perbuahan di pasar misalnya, harganya. Nah, inilah adalah salah satu bentuk analisis, yaitu grafik. Kurva, nah ini kurva. Jadi bagaimana kondisi ekonomi ya, misalnya dari tahun 2000 sampai 2008 ya. Ini udah jadul kali saya, tapi adalah ini aja tetap saya pakai ya. Nah, ini kan kita melihat trennya ya, tren ekonomi. Jadi bisa saja suatu saat turun ya. Kurvanya turun, bisa juga terus naik. Pembagian ekonomi ada dua, ada namanya ilmu ekonomi mikro, ya, ada ilmu ekonomi makro. Ya. Jadi biasanya kalau mikro itu bicara tentang bagaimana perekonomian rumah tangga dan perusahaan. Kemudian kalau makro dia bicara tentang pendapatan nasional. Inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Ini adalah pembagian teori ekonomi ya.
Ada makro, ada mikro ya. Ini mikro dulu lah. Mikro kita akan bicara tentang perilaku konsumen ya. Lalu ada perilaku produsen, kemudian bagaimana mekanisme pasar dan struktur pasar ya. Apa saja faktor penggerak kegiatan ekonomi? Kenapa ekonomi itu bisa bergerak ya? Apa dasarnya? Pertama adalah kebutuhan ekonomi itu sifatnya tidak terbatas. Ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu barang itu tidak terbatas itu. Kita kan mau aja semuanya, mau A, mau B, mau C, mau D ya. Itu sifatnya kan tidak terbatas ya. Tetapi barang-barang itu langka, barang yang kita butuhkan itu pasti langka. Tidak semua tersedia di Medan misalnya. Adanya dari Bandung misalnya. Itu kan kelangkaan. Jadi kita butuh semua, kepingin semua, need ya, butuh. Tetapi kita tidak mampu untuk mendapatkannya karena barang itu langka atau kalau mau beli pun jauh tempatnya. Sehingga apa? Akhirnya pilihannya adalah alternatif. Karena barang yang kita butuhkan itu langka, ya kita harus cari alternatif penggantinya. Ya. Itulah yang dinamakan faktor penggerak kegiatan ekonomi. Karena kita butuhnya itu, kebutuhan kita itu tidak terbatas, tetapi barang itu yang langka. Jadi akhirnya kita harus mencari pilihan. Itulah konsep ekonomi yang dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan atau want namanya ya. Itulah faktor yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Ini adalah kegiatan ekonomi, ada 3 macam kegiatannya. Pertama ada proses konsumsi ya, yang kita konsumsi. Kemudian dari produsen ada sifatnya memproduksi barang. Ya. Kemudian ada pertukaran atau distribusi ya. Jadi ada konsumsi, jadi kegiatan ekonomi itu ada konsumsi, ada produksi dan pertukaran. Sedangkan sumber daya ekonomi ada namanya sumber daya alam, misalnya tanah, mineral, sumber daya manusia, tenaga kerja, pengusaha, sumber daya modal misalnya ada peralatan fisik, mesin, bangunan, komputer, dana, ya, uang, ya, itu termasuk sumber daya modal. Jadi dalam kegiatan ekonomi baik mencakup konsumsi dan produksi dan pertukaran, yaitu mempertukarkan apa? Mempertukarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Prinsip dasar ekonomi memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi tersedia terbatas. Jadi bagaimana meminimize input dan memaksimais outputnya. Jadi prinsip dasar ekonomi ada berhubungan dengan permintaan atau demand, produksi supply, dan pertukaran. Jadi tadi ya, konsumsi, produksi, dan distribusi. Inilah siklus yang terjadi, ya, siklus yang terjadi di ekonomi mikro. Ya. Misalnya rumah tangga, ini gambarkan rumah ya, rumah tangga. Apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga? Makan, minum, pakaian, perumahan. Ya. Dari mana kita memperolehnya? Ya, tentunya dari perusahaan. Ya. Beli makan, untuk makanan perlu perusahaan jual warung makan. Ya. Asumsinya kan begitu. Beli rumah harus mempunyai bahan baku semen, pasir, tentunya kan dari perusahaan. Beli pakaian tentunya kan dari perusahaan. Ini adalah bagaimana rumah tangga itu memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya kan dari perusahaan yang menghasilkan barang. Dari mana duit membeli barang-barang itu? Tentunya bekerja. Ya. Maka rumah tangga ini yang isinya suami, istri, anak, ya bekerja. Bekerja di perusahaan. Dengan bekerjanya di perusahaan, maka rumah tangga ini akan memperoleh gaji. Bekerja dia dapat gaji dari perusahaan.
Kalau dia punya tanah, disewakan, ya dapat sewa, biaya sewa dari perusahaan. Misalnya tanahnya luas dibuat pabrik oleh perusahaan, jadi di sistemnya disewa. Ya. Nah, dari situlah income rumah tangga. Income perusahaan dari mana? Dari rumah tangga membeli barang-barang. Ini adalah namanya siklus ekonomi mikro. Ya. Inilah gambaran selanjutnya, circular flow diagram ya. Bagaimana rumah tangga tadi yang seperti saya gambarkan ya. Rumah tangga perlu uang, tentu dia harus bekerja di perusahaan ya. Kemudian perusahaan juga perlu uang ya, dia harus menjual barang dan jasa. Jadi antara rumah tangga dan perusahaan itu saling membutuhkan. Nah, jadi beginilah tadi siklusnya tadi ya. Jadi rumah tangga bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga harus bekerja di perusahaan, kemudian dapat gaji. Kemudian nanti kalau berlebih gajinya bisa ditabung di bank, ya. Oleh bank akan dipinjamkan kepada investor. Ya. Apa tujuan dipinjamkan ke investor? Agar bisa investor ini membuat perusahaan baru, sehingga akan menampung tenaga kerja yang baru lagi. Saya pikir demikian pengantar daripada ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi, slide-nya ini atau PowerPoint-nya sudah saya berikan kepada Anda. Silakanlah dipelajari lebih.